Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati ustaz-ustazah guru sekalian, yang saya hormati Dewan Hakim yang bijaksana, yang saya hormati semua panitia penyelenggara lomba, dan yang saya banggakan rekan-rekan sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Hadirin yang berbahagia, di tengah derasnya era globalisasi ini, manusia-manusia semakin lupa diri. Pornografi dan pornografi menjadi santapan sehari-hari. Memamerkan tubuh super seksi dengan alasan hak azazi. Azab bukan lagi hal yang menakutkan. Salat hanya sebatas permainan. Dosa menjadi perhiasan. Iman bukan lagi kedamaian, dan Allah semakin dilupakan. Inilah gambaran zaman yang semakin edan. Lantas, apa yang harus kita perbuat? Mari kita bahas masalah yang membuat urat saraf ini tegang merata, dengan judul Bahaya Pornografi dan Pornoaksi. Hadirin wal hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlur Rahman Safar dari kelas 8 Ikhwan 1. Saya biasa dipanggil Fadil S. Hadirin yang berbahagia, mari kita simak firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 59. Yang artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang soleh, hendaklah mereka menggulurkan jilbabnya hingga ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari ayat ini dapat kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum wanita untuk menutup auratnya sesuai dari tuntunan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena di era modern yang katanya serba keren, karena di era globalisasi yang katanya serba seksi, dengan segala propagandanya telah meluluh lantahkan nilai-nilai moral di seluruh dunia. Yang ujung-ujungnya pornografi dan pornoaksi semakin beraksi. Kenapa di ayat ini ditekankan kepada cara berpakaian wanita yang hendaknya menutup auratnya? Karena wanita yang selalu menggumbar auratnya akan memancing terjadinya perilaku asusila atau pornografi dan pornoaksi. Karena semua aksi-aksi itu tidak sesuai dengan ketentuan agama kita. Kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, banyak sudah bukti empirik bahwa Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak dan moral. Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana sebagai peringatan berupa tanah longsor, banjir, gempa bumi, gunung meletus, lebih-lebih tsunami. Bahkan sampai adanya pandemi ini yang mengglobal. Itu semua terjadi karena rusaknya moral bangsa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, jika manusia melihat kemungkaran tetapi tidak mau mengubahnya, maka tidak lama lagi Allah akan melimpahkan hukumannya kepada mereka semua. Tak dapat kita pungkiri, pornografi saat ini bukan hanya sebatas berpakaian serba minim, tetapi diikuti juga dengan aksi-aksinya yang dapat memancing syahwat kaum lelaki. Itulah pornoaksi. Sebagai contoh, banyak penyanyi-penyanyi yang tidak menjual suaranya, tetapi menjual kemolekan tubuhnya dengan hantaman goyangan mautnya yang jauh dari nilai kesopanan, apalagi dari sudut pandang Islam. Inilah fenomena yang terjadi saat ini. Inilah fenomena yang sangat panas di tanah air kita ini. Bahkan kita lebih bangga mengikuti budaya asing daripada budaya kita sendiri. Wal hadirat,
Kaum muslimin rahimakumullah, sudah tugas kita untuk mengapresiasikan ajaran Islam secara kafah dan mendalam. Hati nurani berperan utama untuk menentukan sikap dan tingkah laku. Jangan sampai kerusakan moral terus berkembang di bangsa kita. Karena apabila moral suatu bangsa itu baik, maka baik pula bangsa itu. Dan apabila moral bangsa itu hancur, maka hancur pula bangsa itu. Begitu juga kata orang bijak, rusak pondasi rumah biasa, rusak pekerti bangsa binasa. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada kesalahan, itu datang dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.